Setelah aku tahu kalau ada pekerja yang hilang, aku langsung lapor ke Pak Kepala Desa. Semua aktivitas pembangunan jalan Citorek aku hentikan terlebih dahulu. Tapi anehnya, Pak Kepala Desa itu kayak nggak peduli. Dia malah bilang kayak gini, "Yah, nanti kita cari deh. Tapi pembangunan itu jangan dihentikan ya. Bapak mau jalan Citorek itu harus tetap dibangun dan diselesaikan." Jujur, aku pribadi menolak kalau pembangunan itu dilanjutkan karena sangat berbahaya bagi para pekerja. Lantas, aku memundurkan diri dari proyek itu. Pak Kepala Desa akhirnya mengangkat si Dimas sebagai ketua pelaksana untuk pembangunan jalan Citorek. Tapi aku pribadi sebagai temannya Dimas gak mau tinggal diam. Aku harus cari cara lain untuk menjinakkan jalan Citorek ini. Pembangunan jalan itu pun dilanjutkan, tapi sudah berhari-hari pekerja yang hilang nggak ditemukan. Aneh banget. Seolah-olah pihak desa itu lepas tangan. Padahal itu kan masih tanggung jawab mereka. Si pekerja yang hilang ini berasal dari luar daerah, mungkin keluarganya belum tahu. Aku nggak kebayang, kalau seandainya anak istrinya tahu bapaknya ini hilang, mungkin mereka akan sangat sedih. Jadi untuk itu aku berusaha sebisa mungkin untuk cari cara biar pekerja yang hilang ini bisa ditemukan. Akhirnya aku datang kembali ke Abah Mardi. Aku sih masih yakin kalau Abah Mardi ini punya rahasia yang terpendam. Dia pasti tahu di mana pekerja itu sekarang dan bagaimana cara menjinakkan jalan Citorek. Hanya saja Abah Mardi ini kayak menyembunyikan sesuatu. Jadi aku terus mengejarnya untuk mencari tahu dan mencari cara agar jalan Citorek ini bisa jinak. Sayangnya Abah Mardi ini kayak nyembunyiin sesuatu. Dia itu gak mau terbuka sama aku. Padahal aku yakin kalau Abah Mardi ini adalah kunci dari rahasia jalan Citorek. Dia pasti tahu di mana pekerja yang hilang saat ini. Akhirnya aku ngotot ke Abah Mardi. Aku bilang padanya, "Bah, aku gak akan mau pulang sampai Abah ngasih tahu bagaimana cara menemukan pekerja yang hilang itu dan bagaimana cara menjinakkan jalan Citorek ini." Setelah 2 hari aku menginap di beranda rumah Abah Mardi, akhirnya dia ngasih aku petunjuk. Katanya aku harus menziarahi sebuah makam keramat di dekat jalan Citorek itu. Katanya nanti aku akan dapat petunjuk lagi di sana. Akhirnya aku turuti perintah Abah Mardi. Keesokan harinya aku mendatangi makam itu. Aku sempat kesulitan mencari makam yang lokasinya dekat dengan jalan Citorek. Tapi ternyata banyak orang yang tahu lokasi makam itu. Di sana aku menziarahi makam yang aku sendiri tidak tahu itu makam siapa. Sehari setelah menziarahi makam yang tidak aku kenal, aku bermimpi sesuatu. Dan aku yakin mimpi itu adalah petunjuk. Di dalam mimpi itu, aku bertemu dengan seorang kakek tua. Dia berkata padaku, "Kalau kau mau menemukan pekerja yang hilang itu dan mau jalan itu menjadi aman dan tentram, kamu harus menumbalkan seorang bayi perempuan." Gila, aku tidak mungkin menumbalkan bayi perempuan demi ngebangun jalan. Sinting, ini memang permainan setan. Aku sempat bilang ke Dimas tentang mimpi itu, dan dia bilang kami gak mungkin memenuhi tumbal yang dipinta para setan jalan Citorek tanpa tumbal bayi perempuan. Pembangunan jalan itu terus dilanjutkan. Setelah 1 bulan, akhirnya pembangunan itu selesai. Kami menemukan hal aneh. Jalan yang semula utuh tiba-tiba hancur porak-poranda, seperti ada yang baru saja menghancurkannya. Aku gak ngerti siapa yang melakukan ini. Gak mungkin ini dilakukan oleh manusia, soalnya tidak ada alat berat di sini. Dan aku yakin yang melakukan ini adalah setan jalan Citorek.